Didatangkan, yang didatangkan. Warid itu artinya yang didatangkan. Warid bahasa Arab, kalau bahasa kita yang didatangkan. Artinya segala susunan di dalam kitab Warid malam ini malam Senin malam Kamis. Belum ada hujan, tapi hujan. Kalau hujan malam Isnin, ya. Itu Nabi kita kenal adalah Nabiil Ummi, Nabi nang kada pandai baca tulis. Kapan Nabi kita menyusun? Susunan yang kita amalkan pada setiap malam Senin dan malam Kamis. Ini permintaan munajat dari Nabi kita kepada zat yang bernama Allah, maka zat yang bernama Allah kepada Jibril, datangi kekasihku. Nah ini harus diamalkannya selaku tanda terima kasih atas peristiwa di Isra dan Mi'rajnya Nabi kita. Nah, jadi waris itu kaitannya tanda terima kasih. Waris malam Senin malam Kamis itu tanda terima kasih atas peristiwa Isra dan Mi'raj yang ada pernah didatangkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kebetulan beliau adalah nabi penutup, dan peristiwa Isra dan Mi'raj hanya pada nabi kita, kada pada nabi-nabi yang terdahulu. Dan hukumnya, kalau ada baca hukum, warid itu muakkad bagi diri Nabi. Nah, artinya Nabi mengakadkan bagi diri beliau untuk melaksanakan warid setiap malam Senin dan malam Kamis, tidak pernah ditinggal. Itu pada ada pahalanya. Lah, kita berwarid malam Senin malam Kamis ada berpahala. Nah, ayo kamu. Kan ini apa? Di sini kaitannya dengan kita mahauli guru kita Haji Muhammad Qurtubi bin Khalid. Beliau menyimpan keramat dan kadang mau ditampakkan di dunia. Beliau menghendaki keramat beliau karena beliau nikmati di akhirat kelak. Jadi kita berguru dengan beliau bukan berguru dengan keramat. Nah, bukan berguru dengan keramat beliau, tapi kita berguru dengan beliau karena ilmu yang dikandung beliau adalah ilmu Tariqat Junaidi Al-Baghdadi. Kembali kepada warid. Nah, ada kan ada bayarannya. Bayarannya apa? Pahala. Kan ada pahala kita ngajar warid. Tapi ini kan ada pernah ditinggal Nabi muakkad. Lah, muakkad bagi diri Nabi. Sunat muakkad bagi diri Nabi, ini sunatnya bagi Nabi sendiri. Namun bagi umat Nabi bergabung di dalam Tariqat Junaidi Al-Baghdadi, bil khususan bergabung di dalam daerah Tariqat Junaidi Al-Baghdadi, itu sunat nawafil. Nah, nawafil itu kan berpahala.
Tapi pahala yang sekian banyak kita kumpulkan sejak kita lahir sampai mati atau sampai wafat, dengan sedikit nawafil pahala itu ada seimbang. Sedikit nawafil itu bandingannya, biar pahalanya menggunung hanya sakon nawafil tabarakna sakon nawafil. Kenapa? Ini pekerjaan Nabi. Orang Tariqat Junaidi Al-Baghdadi ini adalah bujur-bujur mengikuti perjalanan keilmuan Nabi. Tawajuh mutlak itu pusaka Nabi yang dikerjakan Nabi pada saat Nabi di gua ya. Jadi hidin bertawajuh. Tawajuh itu artinya berhadap. Nang berhadap siapa, nang dihadapi siapa. Ini orang Jawa mengerti lah bahasa apa nih. Kalau orang Jawa nang lawan di sini kada mengerti, kada tahu apa. Soalnya di sini sudah tercampur baur. Bahasa di Kalimantan ini kan bahasanya bon lah, campur aduk. Mudah-mudahan dari keragaman tadi menyatukan kita. Nah ini menyatukan kita utamanya sesama akidah, kemudian sesama pemahaman, kemudian satu negara. Jadi Indonesia Raya lah, adalah NKRI harga mati. Kita apa? 2 abad 10 Itu tadi lah. 3 abad. Warid itu kan ada pahalanya, tapi nawafil sedikit nawafil pahala nama gunung kalah timbangannya. Jangan ditinggalkan. Ini pekerjaan Nabi kita, nang kita warisi. Dan warid tawajuh mutlak ini kadang melalui sahabat. Jika seandainya melalui para sahabat yang 4 orang, semuanya bertawajuh mutlak. Semuanya pasti bertawajuh mutlak, bukan orang Junaidi aja. Logika lah. Ini logika. Ilmu kita ilmu logika, ilmu ma'rifat itu ilmu logika, ilmu ma'rifat itu ilmu mantik, mantik itu logika. Nah, logika itu aromanya akal pikir. Apa menggunakan akal pikir yang ada pada diri kita, nang dengan kemahaadilan zat yang bernama Allah ada dibedakan lelaki bini. Tapi kenapa penggunaannya berbeda? Ketidakpahaman yang menyebabkan penggunaannya berbeda. Maka satukan pemahaman. Udah, mudah-mudahan. Nah jadi dengan kita memahami, makanya ilmu ma'rifat itu ilmu mengenalan, ilmu mengenal siapa yang dikenal. Kita mau mengenal ma'rifat itu asal katanya arif. Arif itu kenal, ma'rifat mengenal. Ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat sama dengan ilmu mantik. Artinya ada lepas dari akal pikir kita lah, logika kita. Cuma kayak apa caranya supaya logika kita dan akal pikir kita tembus, menembus rahasia ketuhanan. Nabi Bang bertawajuh logikanya
Kalau Nabi kata memakai akal pikir Nabi di dalam bertawajuh, kayak apa beliau bertawajuh? Pak, ini logika. Bersila kaki kanan di atas, betis kanan di atas betis kiri. Mengatur ini kan ada akal lah. Ada akal lah. Mengatur betis kanan di atas betis kiri. Coba jangan gunakan akal, bisa lah. Atur. Bisa nggak? Bisa nggak? Punya kota apa? Punya kota. Lalu pikir beliau itu memantau pekerjaan beliau, tentunya dengan kejernihan akal dan kejernihan pikir beliau dalam keadaan hening lain haning lah, hening lain haning, sedikit aja bedanya dengan A. Kalau di huruf Arab kan ada semuanya alif. Yalah, aksara Arab. Alhamdulillah di aksara Indonesia ada ada A. Hening. Hening itu kayak apa? Beban akalnya kan ada jernih, beban pikirnya kan ada jernih. Pada saat inya dengan kekenalannya dengan dirinya, yang dirinya dari zahir dan batin, dari zahir sampai ke batin, cikal bakalnya adalah wujud. Wujud siapa? Wujud siapa? Wujud nur nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi. Yang nur nabi kita itu dari nurnya. Nah, maka kenalilah diri kita zahir dan batin, pasti kenal siapa nabi kita, pasti kenal siapa Tuhan kita. Ini itu juga bermarifat, tidak lepas dari akal dan pikir kita. Karena semua itu penalaran dengan keheningannya tadi itu menggunakan jiwa, logika, menggunakan akal dan pikir di komando oleh jiwa. Ini nanti lagi orang. Jadi bawahan ini. Tidak ada. Tahu ada? Jiwa seorang itu siapa? Apa? Jiwa kita itu adalah nafsu kita. Jiwa kita adalah nafsu kita. Aku ketahuan sudah tidak anak aku. Jiwa kita adalah nafsu kita. Siapa yang protes angkat tangan? Siapa angkat dan setuju angkat tangan bahwa jiwa kita itu adalah nafsu kita? Ya, mana lagi? Jangan takut. Terus, angkat tangan. Siapa lagi? Berapa orang? Ya. Satu nama wakililah. Ibu-ibunya ada nggak? Jangan takutan. Ini kan apa gigi lagi? Kan ikut. Jangan takutan. Ya. Biar dijelaskan. Jangan takut. Setuju kada? Kalau Abi katakan jiwa kita itu adalah nafsu kita. Setuju. Sebagian setuju, sebagian kada. Baik, kita jelaskan. Kita arahkan. Nah, di dalam Quran, kulun nafsin dzakatul maut, tulisannya jiwa kan nafsu. Tulisannya di Quran tuh jiwa kan nafsu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila akhir ayat. Tulisannya jiwa kan, wahai jiwa yang tenang.
tulisannya jiwa kan di Quran tuh, jiwa nafsu. Wa nafsu wa masawaha ila akhirnya. Dan jiwa dengan penyempurnanya, tulisannya jiwa kan nafsu kan di Quran. Nafsu malah, nafsu kalau kada percaya lawan Quran aku kada tahu. Ya Pak, lihat di Quran tulisannya nafsu, terjemahannya jiwa. Kalau kada percaya lawan Quran aku kada tahu urusan. Nah, tolong diperiksa, silakan dibantah, tapi aku hargai bantahannya. Tapi lihat di Quran, Quran itu bukan bahasa makhluk. Quran itu firman. Firman itu bahasa perkataan zat yang bernama Allah. Kada percaya lawan Quran, maka harusnya kita percaya lawan zat yang bernama Allah. Ya Allah. Nah, kayak apa? Nah, ada sebut dia tadi. Untuk sementara boleh-boleh aja, karena kalau diperiksa ya di Qurannya ada tulisannya jiwa, karena tulisannya nafsu, bukan ditertamu lagi tulisannya jiwa juga. Nah, ini artinya kita mentelaah segala bentuk ilmu dengan logika. Ya lah, ilmu kita ilmu matik itu bahasa Arab, bahasa kitanya logika. Ngaran logika itu aromanya artinya ulahan dari akal dan pikir kita. Agar apa gunanya Tuhan mengulahkan akal dan pikir diletakkan pada diri kita kalau kada mampu digunakan untuk menembus rahasia ketuhanannya? Artinya akal dan pikir kita gunakan untuk mentelaahi segala bentuk rahasia ketuhanan yang ada pada diri kita. Karena tadi awak diri kita dan batin ini dari nur nabi kita, nang nur nabi kita dari nur zat. Artinya di dalam diri kita ada rahasia kenabian, di dalam diri kita ada rahasia ketuhanan. Kayak apa kita mampu mengorak, apa itu mengorak? Menjabarkan, mentalaahi rahasia Tuhan yang ada pada diri kita tanpa menggunakan akal dan pikir. Kalau sakit kita bangunlah salat aja. Salat itu digunakan akal pikirnya. Kita salat, tadi kita salat menggunakan akal pikir ya, ya kan? Di dalam Quran itu ngaran salat itu ada 3 petunjuk. Ada yang wajib petunjuknya, kemudian ada yang menyarankan. Ini yang menyarankan hafizu ala salawati wa salatul wusta. Nah, kayak apa salat wusta? Nah, lalu larangan, ada anjuran, ada anjuran, ada apa namanya, ada nasihat, ada larangan. La taqrabu salata wa antum sukara ila akhirnya. Artinya kalau kita kadang menggunakan akal dan pikir kita dengan keheningannya, kita kadang akan menemukan di dalam Quran itu satu biji Quran, satu kitab Quran, urusan salat itu ada namanya mengajukan, ada namanya yang menasihati, ada yang melarang. Nah ini makanya di dalam keilmuan kita, di dalam tarikat Junaidi Al-Baghdadi, khususan tarikat Junaidi Al-Baghdadi itu lebih menitik beratkan kepada kejiwaannya lah. Karena kita pelajari kejiwaan kita, artinya bahagian dari kita mengenal
siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu judulnya itu. Sebetulnya barang siapa yang mau mengenal siapa dirinya, pasti dia akan kenal siapa Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal siapa nabinya. Kalau sudah bujur-bujur kenal, sudah bujur-bujur arif, sudah bujur-bujur marifat, derajat keyakinan gugur. Bah, kayak apa dok? Orang tarikat Junaidi dan sampai pada uswa wal ulya, ini keyakinannya lawan Tuhan, keyakinannya lawan Nabi, dan ada itu kafir kadanya yuk. Nah, ada kenyataan nyatanya Tuhan, nyatanya melihat dengan pandangan marifat, nyatanya Nabi melihat dengan pandangan marifat, bahwa di dalam dirinya ada raja nabinya, bahwa di dalam dirinya ada raja Tuhannya. Perlu kamu yakin lagi? Perlu kada? Nang yakin ini belum melihat, belum nyata, nampak. Sebab yakin itu ada dua, Pak. Ada dua. Bisa iya, bisa kada. Kita bertawajud mutlak, kita berhadap dengan kenyataan. Di sini nangaran yakin itu hilang. Nah, ada nyata. Orang Junaidi nyata bertuhan, kada perlu keyakinan. Orang Junaidi nyata bernabi, kada perlu keyakinan. Ilmunya ilmu tawajud mutlak. Nang bertawajuh dirinya, nang wujud dirinya, wujud jati dirinya adalah wujud nur nabinya, menghadapi nur jat yang bernama, senantiasa berhadapan. Nang di dalam Quran itu dijelaskan bahwasanya sejak aku menciptakan engkau itu aku kada pernah berpisah dengan engkau. Kamu begitu ayatnya. Bahkan lebih topiku memurah min qabli. Lalu disini apalah tak ilun, bahwa sesungguhnya sejak aku ciptakan engkau ke dunia, sejak aku ciptakan engkau di hadratku, aku kada pernah pisah dari engkau. Kenapa engkau merasa terpisah? Gunakan akal engkau. Hebat. Wajib menggunakan akal dengan anjuran Tuhan. Kira-kira masuk kita lah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berpandai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.